Pada perang Ukraina pun, persenjataan Barat sering berakhir di tangan Rusia. Lalu bagaimana bila bom presisi Amerika GBU-39B lenyap begitu saja di pusat Beirut dan akhirnya ditemukan masih utuh oleh Hizbullah? Lebih ironis, teknologi yang bernilai miliaran dolar yang dibuat untuk serangan presisi malah jadi sumber intelijen bagi lawan Washington dari Moskow sampai Teheran. Situasi makin serius sebab analis menilai Rusia bisa memperoleh akses komponen pemandu yang selama ini disimpan Pentagon. Ini justru menjadi pertanyaan utama. Bila satu bom saja dapat bocor, sebenarnya apa yang berlangsung di balik tabir konflik global? Terus ikuti video ini. Kita akan memasuki ironi yang lebih luas. Rusia memakai strategi rekayasa balik secara terencana ketika satu tank atau alutsista Barat tertangkap maupun ditinggalkan di medan perang Ukraina. Lalu unit tersebut dibawa menuju fasilitas industri pertahanan Rusia guna dibongkar komponen demi komponen secara detail. Berikutnya, para insinyur Rusia mempelajari rancangan armor, model turret, kendali tembak, mesin serta optik dan sistem elektronik, melihat kekuatan sekaligus titik lemah. Melalui proses tersebut, mereka dapat menyalin ataupun menyesuaikan elemen-elemen yang dinilai efektif pada desain lokal, merancang amunisi anti-tank baru yang disebut mampu menembus lapisan pertahanan kendaraan Barat. Melalui pola rekayasa balik yang kembali terlihat di Ukraina, terlihat bagaimana Rusia menghidupkan lagi tradisi lamanya, menjadikan senjata lawan sebagai cetak biru untuk keunggulan baru. Ketika publik membahas rampasan perang Rusia di Ukraina saat ini, dari Javelin hingga Leopard, sedikit yang mengingat bahwa salah satu kisah rekayasa balik paling berpengaruh dalam sejarah militer bermula dari kejadian kebetulan pada 1958. Rudal IM-9B Sidewinder menancap di MiG-17 Tiongkok tanpa meledak. Rudal kecil yang gagal meledak tersebut justru berubah menjadi lompatan teknologi besar untuk Uni Soviet. Beijing yang melihat nilai strategisnya segera menyerahkan rudal itu kepada Moskow. Sejak saat itu, proyek rahasia dimulai, membongkar, memetakan, lalu menyalin setiap komponen Sidewinder dari pencari inframerah, rolleron stabilizer, hingga logika pemandu proporsional. Dalam kurun kurang dari 2 tahun, lahirlah K-13 atau R-3S, tiruan Soviet yang masuk dinas tempur pada 1962 dan menjadi tulang punggung udara ke udara Pakta Warsawa. Ironisnya, satu rudal Amerika menghasilkan ribuan rudal Soviet yang kemudian digunakan melawan sekutu-sekutu Barat di bermacam konflik Perang Dingin. Bila kisah Sidewinder menunjukkan betapa satu rudal dapat mengubah arah sejarah, maka peristiwa yang menyangkut senjata jelajah paling ikonik milik Amerika ini terasa jauh lebih mengejutkan, Tomahawk. Tomahawk merupakan rudal jelajah subsonik jarak jauh produksi Amerika Serikat dengan kisaran harga per unit antara 1,5 hingga 2 juta US dollar, tergantung variannya. Dengan jangkauan 1.600 km, kemampuan terbang rendah mengikuti topografi, serta sistem pemandu Tercom inertial GPS, Tomahawk menjadi salah satu instrumen strategis dalam operasi serangan presisi Amerika Serikat sejak Perang Teluk sampai Suriah. Namun yang jarang diperhatikan publik adalah fakta bahwa sejumlah komponen Tomahawk sampai ke tangan Rusia lewat 2 jalur berbeda. Pertama, munisi yang tidak meledak pasca serangan Amerika Serikat di Suriah tahun 2018. Kedua, bagian rudal yang gagal meledak dan dikumpulkan pasukan Suriah, kemudian diserahkan kepada intelijen Rusia. Fragmen yang masih cukup utuh membuat Moskow bisa mengakses bagian penting seperti unit navigasi, peta memori Tercom, sensor altimeter, modul penerbangan, serta struktur komposit badan rudal. Dan jika Tomahawk membuka celah intelijen besar bagi Moskow, maka apa yang terjadi pada Storm Shadow, senjata andalan Inggris-Prancis di Ukraina, memberi Rusia sesuatu yang jauh lebih sensitif, cetak biru kemampuan serangan presisi Barat modern. Storm Shadow atau SCALP-AG adalah rudal jelajah jarak jauh hasil kolaborasi Inggris dan Prancis, diproduksi oleh MBDA dengan biaya per unit diperkirakan 2,5 hingga 3 juta US dollar. Rudal ini memiliki jangkauan 250 hingga 300 km, mengandalkan sistem pemandu INS GPS, pemetaan terprom, serta pencari inframerah beresolusi tinggi untuk penargetan terminal yang akurat. Namun, efektivitas tersebut justru membuat setiap rudal yang gagal meledak menjadi harta karun intelijen. Sejumlah Storm Shadow dilaporkan jatuh dalam kondisi relatif utuh di Zaporizhia dan Crimea.
Fragmen dan modul internalnya kemudian diamankan, dibawa ke Moskow dan teliti oleh lembaga teknis Rusia. Contoh paling simbolik dalam perlombaan memahami teknologi barat adalah tank Leopard 2. MBT buatan Jerman ini memakai meriam 120 mm, sensor optik maju, paket armor komposit modular, dan harga diperkirakan 7 hingga 15 juta US dollar per unit, sehingga menjadi salah satu alutsista paling bergengsi yang dikirimkan ke Ukraina. Di medan perang, beberapa unit Leopard 2A4 dan 2A6 mengalami kerusakan berat. Meski media intelijen Ocean Belanda Orksi mencatat Ukraina telah kehilangan 8 Leopard 2A4, 2A6, tidak ada yang terverifikasi sebagai rampasan Rusia. Namun beredar laporan terpisah dari kanal pro-Rusia yang mengklaim RF capture the first Leopard 2A4 near Robotino, menampilkan foto prajurit Rusia berpose dengan tank tersebut sebelum dievakuasi ke belakang. Klaim ini belum diverifikasi independen, tetapi cukup menggambarkan bagaimana kedua pihak memperebutkan nilai intelijen dari platform mahal ini. Bagi Rusia, akses terhadap panel armor, modul optik, atau sisa elektronik Leopard, meskipun dari unit yang rusak, tetap sangat berharga. Data tersebut dapat dipakai untuk meningkatkan penetrator, taktik anti-tank, algoritma targeting, hingga menyempurnakan desain T-90M dan paketan proteksi aktif. Dengan demikian, Leopard 2 bukan sekedar simbol bantuan Barat, tetapi juga bagian dari perang teknologi yang diam-diam berlangsung di balik garis depan. Next, keberadaan M1A1 Abrams yang rusak dan akhirnya ditinggalkan di garis depan membuat kendaraan itu jatuh ke tangan Rusia dan langsung dianggap sebagai salah satu aset paling sensitif. Walaupun varian yang diberikan kepada Ukraina sudah dilepas dari armor depleted uranium, bagian penting seperti thermal sight, model fire control, panel elektronik turret, dan sisa mesin IGT 1500 tetap menyimpan nilai teknis yang besar. Rangka Abrams tersebut diduga digeser ke fasilitas industri besar, misalnya Uralvagonzavod, agar para insinyur dapat melusuri ulang desain, membaca karakter proteksi komposit, hingga menemukan titik rentan terhadap ATGM atau drone FPV. Pengetahuan ini kemudian berperan dalam penyempurnaan T-90M, penetrator 125 mm, serta sistem proteksi aktif yang sedang dikembangkan Moskow. Dari sisi politik, kejadian ini mengingatkan bahwa pasukan senjata Barat pada akhirnya bisa berubah menjadi semacam laboratorium gratis bagi Rusia. Pada kasus lain, M2 Bradley menjadi contoh kendaraan tempur bernilai tinggi yang juga berhasil diamankan Rusia dari Ukraina. Varian M2A2 ODSSA yang tertangkap membawa berbagai teknologi Barat yang selama ini tidak mudah dijangkau Moskow. Beberapa laporan media menyebut para analis di 38 Armored Vehicle Research and Test Institute menyiapkan studi perbandingan menyeluruh antara Bradley dan BMP-3. Kendaraan yang berada di tangan Rusia itu dibongkar satu persatu untuk melihat struktur armor, menelaah sistem fire control, sekaligus menemukan cara menaikkan kemampuan BMP dan BMD di generasi berikutnya. Di bagian penutup, ada keberadaan sistem anti-tank Javelin NLAW buatan Inggris, serta rudal anti pesawat Stinger yang ikut terseret bersama ratusan drone tempur asal Teheran. Seorang perwira senior IDF menyatakan kekhawatiran serius bahwa persenjataan tersebut tengah dipelajari Iran untuk tujuan rekayasa ulang, sebelum pada akhirnya dialirkan kepada kelompok proksi mereka di Lebanon serta Palestina. Kecemasan itu bukan sekedar rumor, sebab laporan investigatif dari media Barat mengungkap pesawat angkut Rusia Il-76 sempat mendarat secara diam-diam di Teheran pada 20 Agustus 2022, membawa senjata sitaan sekaligus uang 140 juta euro sebagai pembayaran untuk drone Shahed dan Mohajer. Bagi pihak Iran, kesepakatan mengamati langsung teknologi Barat seperti Javelin dengan sistem pencari panas atau Stinger yang memanfaatkan sensor inframerah menjadi peluang yang sangat jarang diperoleh dan langsung memperkuat program rekayasa balik yang selama ini menjadi fondasi perkembangan UAV dan rudal mereka. Di sisi lain, Rusia memperoleh keuntungan melalui gelombang drone kamikaze Iran yang relatif murah namun efektif dipakai dalam serangan terhadap infrastruktur Ukraina. Rangkaian senjata Barat yang berpindah ke tangan Rusia bukan hanya urusan kerugian teknis di medan perang, melainkan membuka celah menuju persoalan strategis yang jauh lebih dalam. Total bantuan Amerika Serikat serta NATO untuk Ukraina telah melewati 309 miliar euro. Namun sebagian persenjataan tersebut justru hancur atau bahkan dikuasai Rusia. Putin bahkan menyebut peralatan NATO senilai $2 miliar dilumpuhkan oleh drone Rusia.
Di tengah situasi tersebut, Ukraina menghadapi ancaman besar. Kekurangan personel, angka disersi mencapai 20.000 per bulan, dan eksodus ratusan ribu penduduk. Dalam waktu yang sama, sokongan dari negara-negara barat mulai melemah. Sementara Rusia dan NATO terjebak dalam fase eskalasi baru setelah wacana preemptive strike yang diucapkan pejabat NATO memunculkan keresahan di Eropa. Ironisnya, semakin banyak senjata modern dikirimkan ke Ukraina, semakin besar potensi teknologi yang mereka ciptakan berubah arah dan menjadi bumerang strategis bagi pihak yang merancangnya sendiri.